Pernah ada seorang anak muda itu merasa hatinya keras zaman Rasul. Hati keras itu kalau bahasa Arab namanya qalbul qasi. Hatinya betul-betul keras. Hati yang keras itu bukan punya kemampuan, kekuatan khusus gitu, tidak. Tapi hati yang keras di sini tidak gampang melakukan kebaikan. Padahal Allah telah mudahkan kebaikan dalam kehidupannya. Cuma karena memang qalbul qasi, hatinya keras, susah untuk menerima kebenaran. Punya orang tua nggak bisa berbakti gitu ya, masih lincah kaki melangkah, enggan datang silaturahmi, tidak suka menuntut ilmu, mata masih jelas nggak demen baca Quran gitu ya, kuping masih terang nggak suka dengarkan tausiah, hatinya keras. Ini pernah ada kasus begini zaman Rasul. Maka pemuda tersebut berinisiatif ingin datang ke Rasul untuk bertanya permasalahan hatinya yang keras ini. Tuh bedanya zaman Rasul sama zaman kita tuh. Kalau zaman Rasul anak muda nih dia kaji diri, kalau hatinya keras nggak gampang berbuat baik, buru-buru datang ke Rasul. Karena memang yang paling layak ditanya ya Rasul saat itu kan. Sekarang udah nggak ada Rasul yang ngerti hadis Rasul gitu loh ya. Ini hati keras, gampang sumpek, entar bete, galau dan lain sebagainya, kelihatan dari gonta-ganti status gitu ya. Aduh, bukan datang ke orang soleh malah nanya gunting pita mall baru di mana gitu. Jangan, harusnya jangan. Datanglah pemuda ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di depan rumah Rasul, Nabi ngelihat ada anak muda yang datang. Inilah kelebihan Rasul ya. Nabi bukan paranormal loh. Cuma memang kadang Allah berikan kelebihan lah sama beliau. Beliau tahu. Langsung beliau mengatakan kepada pemuda tersebut, "Atuhibbu ayalina qalbuk wa tudrika hajatak." Ya anak muda sini kata Rasul. Mau gak kamu kuberikan solusi, cara untuk membuat hatimu lembut dan cita-citamu terlaksana? Ini anak muda emang pengen begitu datang ke Rasul. Mungkin gitu ya. Biar gampang nangkepnya gitu. Mungkin bahasa dia melihat Rasul tahu apa yang dia inginkan. Maukah aku beritahukan kepada kamu wahai anak muda, bagaimana cara hatimu lembut dan keinginanmu terlaksana? Emang juga kemarin kita pengen itu ya Rasulullah gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, irhamil yatim wamsa ra'sah wa'timhu min ta'amik. Beliau mengatakan irhamil yatim. Coba kamu anak muda, tolong cari anak yatim, sayangi dia. Dan kalau bicara anak muda zaman Rasul, ya anak muda itu kalau dia belum menikah 20 tahun ke bawah. Karena kalau di Arab 20 tahun ke atas sudah nikah dia. Irhamil yatim, anak umur 20 berarti kan ABG sonoan dikit. Ya, 20. Irhamil yatim, coba kamu cintai, sayang sama anak yatim. Wamsa ra'sah, belai kepalanya. Anak muda suruh megang yatim belai kepala kan susah betul ya. Zaman sekarang mana mau. Irhamil yatim wamsa ra'sah wa'timhu min ta'amik. Dan kamu kasih makan dia makanan yang kamu makan. Jadi ukurannya kalau kamu pengen merasakan hatimu lembut, tolong sama anak yatim tuh punya rasa gitu loh, empati. Kemudian kasih makan orang anak yatim itu makanan yang kamu makan. Jadi ukurannya kamu nyobain dulu. Kalau enak baru kasih. Karena lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka gitu ya. Sehingga ketika dia pengen kasih itu anak yatim, dia coba dulu. Wah ini ajib nih. Pesen deh sekalian, kasih nih orang. Gitu tuh maksudnya gitu ya, paham ya? Kalau kita kan ukurannya bukan begitu, nyobain dulu. Nah ini enak nih, jangan. Aneh gak enak nih, kasih gitu. Semoga kita tergolong yang pertama ya. Jadi kalau mau ngasih itu nyobain dulu. Kalau memang enak, kasih orang. Ini dia aja nggak demen ngasih orang. Anak nggak suka nih, kasih deh. Orang nanya rasanya apa? Allahu alam, gitu dia bilang. Nggak jelas. Iya, disuruh dekat sama anak yatim.
kemudian menjadi bagian penyempurna kekurangannya. Wamsaroksa, pegang kepalanya, kasih dia makan yang kamu makan. Bukan cuma beliin makanan yang kamu belikan dikasih dia, ya boleh-boleh aja. Cuma yang kamu suka dan kamu seneng, insya Allah dia seneng. Gitu. Artinya ajak dia makan. Ya jangan cuma ngasih begitu doang. Beli plastik yang setengah kiloan gitu ya. Bolu dipotong tipis, masya Allah. Iya kayak semangka Jatinegara, tipis-tipis gitu modelnya. Lemper, tisu, matusukan gigi, staples, bagi gitu ya. Kalau bisa ajak dia makan sambil lihat tuh ekspresi perubahan wajah si miskin yang senang. Dan itu membuat hati itu lembut sehingga kita bisa melihat ya Allah ya. Di satu sisi ini makanan buat kita jadi obrolan yang kita nggak suka. Tapi di sisi lain lihat nih, ada orang yang bangga bisa mencicipi yang kita makan. Tuh menghidupkan hati itu. Masya Allah. Iya. Itu pemuda zaman Rasul.